Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna zil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Laknatullah ketika manusia mempunyai suatu ciptaan. Sebenarnya manusia kodratnya adalah merubah, mendesain, membentuk. Itu kodrat ciptaannya yang hasil turunan karena ciptaan Allah. Sementara Allah itu mampu mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia adalah mencipta sesuatu yang ada menjadi lebih ada, menjadi lebih berguna, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih bernilai tinggi. Itu kemampuan manusia dalam mencipta itu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemampuan akalnya, kemampuan tekadnya, kemampuan intelektualnya untuk membangun bangunan-bangunan yang pada masanya itu adalah dalam jangkauan akal mereka sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Keturunan-keturunan Adam itu ketika iblis melihat bahwa mencipta itu adalah sesuatu hal yang menjadi tolak ukur suatu peradaban pada masanya, itu sangat gemas sekali, sangat senang sekali menipu, memperdaya, mempermainkan panca indera akal manusia, karena dia memang tidak terlihat. Kemampuannya membisiki manusia itu untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kemampuan Tuhan untuk mencipta sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu hanya lelukon, hanya hal yang kekanak-kanakan. Hanya umat-umat Muhammad, umat-umat Musa, umat-umat Samud, umat-umat kaum Saleh, umat-umat kaum Hud, itu mereka tidak berakal. Ini buktinya kamu mampu mencipta bangunan-bangunan yang luar biasa tinggi. Tuhan itu tidak ada. Kalau ada sih coba buktikan. Itu yang terjadi kepada kaum Hud, kepada kaum Samud, kepada kaum Fir'aun. 3 kaum yang Allah nisbahkan kepada Al-Quran memiliki sesuatu prestasi yang luar biasa pada masanya, yaitu kemampuan kaumnya untuk membangun suatu gedung-gedung yang besar. Kaum Hud dengan bangunan-bangunan yang tidak ada di negeri lain. Lalu kaum Samud di mana mampu membelah gunung, mampu memecahkan batu-batu besar lalu kemudian dipahat, lalu kemudian menjadi resort-resort, pilar-pilar mereka di gunung-gunung dengan latar belakang dewa-dewa ciptaan mereka, reka-rekaan mereka, penghormatan kepada nenek moyang mereka. Lalu kaum Fir'aun, kaum yang memiliki sejarah dengan kekuatan, dengan sumber daya berupa sungai Nil yang sejarahnya itu sejalan dengan keberadaan sungai Nil di Mesir, Afrika. Ketakjuban ketika manusia mampu menciptakan bangunan-bangunan yang tinggi. Itu mudah sekali bagi laknatullah untuk membisiki bahwa kau tak perlu lagi menyembah Tuhan. Kau tak perlu lagi mengamalkan ajaran agamamu. Kejarlah ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Jadi tercipta lagi golongan-golongan itu yang bernama tidak percaya kepada Allah, yang pada masa sekarang ini mereka mendogmakan
menisbahkan, meyakinkan kepada kaumnya, kepada dunia bahkan, bahwa agama-agama itu adalah produk-produk dari khayalan-khayalan, ilusi-ilusi, delusi-delusi, fantasi-fantasi manusia yang dipaksakan karena ketidakberdayaan manusia itu untuk menghadapi zamannya. Tidak bisa menghadapi zamannya kaum Hud, tidak bisa menghadapi kaum zamannya Samud, tidak berhasil menghadapi kaum zamannya Fir'aun. Kemalasan umat-umat agama itu yang saking berakar kuatnya, jadi delusi-delusi bahwa ada kekuatan di luar panca indera kita ini yang mampu menggerakkan sesuatu. Itu dogma-dogma kaum ateis, kaum-kaum liberalis, kaum-kaum sosialis, kaum-kaum komunis. Ditambah lagi dengan pandangan yang nyata bahwa agama sendiri jauh dari fitrahnya, jauh dari kitab-kitabnya, jauh dari alak-alak nabi yang diturunkan kepadanya. Ya contohnya saja, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kejujuran adalah sebagian daripada iman. Namun umatnya tidak mau bersih, tidak mau jujur. Sementara mereka mau itu. Hidup dengan kebersihan, hidup dengan kejujuran. Pemalas. Hanya ingin use, hanya ingin menggunakan, tidak mau create, tidak mau mencipta, menjadi budak-budak produk-produk mereka. Pun kalau ada dari golongannya, dari kaumnya, dari intelektualnya sendiri, itu bukannya didukung, malah dicibir, malah disiniskan, malah didengkikan. Tidak ada persatuan, tidak ada rasa saling untuk menutupi aib saudara sendiri. Hal yang paling nyata adalah bahwa Al-Quran diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai karunia, sebagai berkah bagi seluruh alam semesta. Bagaimana dengan cara apa? Ya dengan cara melihat yang membawanya. Alak yang membawanya itu ya Rasulullah. Kalau kita terlalu mencintai sahabatnya, kalau kita terlalu mencintai keluarganya, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan menghilangkan, menisbahkan bahwa Rasulullah itu tidak apa-apanya jika tidak ada keluarga dan sahabatnya. Tolak ukurnya harus utama dulu Allah, Rasulullah, Al-Quran. Baru kemudian entah imam-imam siapa kalian maunya. Mau diambil dari keluarga sucinya Ahlul Bait atau sahabat-sahabatnya yang luar biasa melindungi Rasulullah. Itu dulu. Kemampuan untuk menerima informasi dari segala arah. Salah satu bentuk kita dalam menangkis logika-logika sesat para pemikir, para intelektual, para saintis, bagi mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayainya adanya itu zaman-zaman di mana Tuhan menurunkan para nabinya, para rasulnya. Jangan kita ulangi kesalahan-kesalahan di zaman dulu. Yang tertawa iblis sanatullah melihat anak cucu Adam saling bertengkar, saling memakan daging saudaranya, saling menistakan saudaranya, saling mengkafirkan saudaranya, saling membidakan saudaranya, saling menyesatkan saudaranya. Jika kita tidak mampu mengenal Allah, jika kita tidak mampu mengenal Al-Quran, jika kita tidak mampu mengenal Rasulullah, kenalilah dulu kita keturunan anak cucu Adam. Alhamdulillahirabbil alamin.